sudah ada peraturan Mahkamah Agung, maka sistem pembacaan putusan dikirim melalui EKOT dan kami sudah menerimanya tidak lama setelah kami pulang dari Pengadilan Agama. Yang pada intinya dari gugatan ini yang saya dapatkan pada halaman yang terpenting, ya saya ulangi, yang terpenting saya bacakan dulu. Putusan ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 April bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah, disampaikan kepada para pihak. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka, artinya putusan ini bisa diketahui oleh masyarakat, bukan dibacakan dalam sidang tertutup. Ini yang perlu dimaknai semua, sehingga Anda boleh mengetahui sebagian dari persoalan ini. Putusan ini dibacakan pada tanggal 16 April diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga. Ya, dari 121 halaman yang paling inti terbukti adanya sebuah perselingkuhan, dan itu di dalam putusan ini dikatakan terjadi nuyus. Nuyus itu adalah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Nah, itu adalah pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa terbukti di dalam persidangan ini adalah terbukti adanya nuyus tersebut. Majelis hakim memandang bahwa termohon telah terbukti nuyus kepada pemohon, artinya termohon itu telah melakukan hal-hal yang melanggar, ya, istri yang durhaka kepada seorang suaminya sehingga suaminya mengajukan permohonan cerai talak. Hari terakhir persidangan gugatan perceraian yang diajukan oleh Muhammad Ibrahim bin Joni Jailani yang kita kenal dengan Baim Wong, ya. Kemudian melawan Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven. Perkara ini diajukan ke pengadilan dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2024 dan terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Oktober 2024, terdaftar dengan perkara secara elektronik atau yang kita kenal dengan melalui aplikasi EKOT. Dari tanggal 8 Oktober ya sampai hari ini tanggal 16 April 2025 ini berarti 185 hari. Ini proses perceraian yang diajukan oleh Baim dan Paula. Flashback sedikit ke belakang bahwa gugatan yang diajukan oleh Baim ini selain perceraian juga kumulasi gugatan dengan mohon penetapan tentang hak asuh anak. Jadi selain perceraian, pemohon juga, kita sebut pemohonnya dengan termohon, pemohon juga mengajukan penetapan atas hak asuh dua orang anaknya yang kita kenal dengan siapa tuh namanya? Kiano sama Kenzo, ya. Baik, ya. Gugatan atau juga pokok perkara permasalahan yang diajukan oleh pemohon ini mengajukan gugatan perceraian atau juga ingin menceraikan istrinya, yaitu termohon, adalah pada pokoknya karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan pertengkaran. Faktor penyebab utamanya yang diungkapkan atau yang disampaikan adalah karena menganggap termohon sebagai istri sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri. Antara lain tidak jujur, sering berbohong, tidak bertanggung jawab sebagaimana seharusnya sebagai istri. Kemudian dalam setiap ada pertengkaran, termohon egois. Dan yang mencuat seperti di media massa adalah ada gangguan pihak ketiga. Apa yang terjadi di dalam perkara tersebut, bagaimana seseorang ada di kamar berduaan dari sampai jam sekian sampai jam segitu, semuanya ada di putusan ini. Ya, di putusan ini membuktikan bahwa seseorang istri dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya ada di dalam satu kamar pada jam-jam tertentu sampai tengah malam, itu semua ada bukti di sini. Ya,
Ya, jadi ini yang berbunyi dan ini adalah bukti. Saya tidak mau bercerita, tapi saya akan membawa putusan. Ini putusannya. Putusannya menyatakan bahwa ada seseorang perempuan berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di dalam sebuah kamar, dan itu ada juga masalah pengeluaran keuangan, dan itu dikatakan sebagai nuyus. Nuyus itu adalah seseorang yang durhaka kepada suaminya, artinya durhaka kepada Muhammad Ibrahim alias Mbah Imbo. Ini 121 halaman, silakan Anda bisa dapatkan. Nanti Anda akan kaget pada saat Anda tahu apa isi putusan itu. Tapi penyakit yang dimaksud berkaitan dengan perselingkuhan itu, Bang? Saya bilang cari putusannya. Anda nanti akan bisa tahu di dalam putusan tersebut. Terkait mental atau mungkin? Cari putusannya. Kan saya bilang cari putusannya yang jelas. Di sini pada halaman sekian itu dikatakan terbukti nuyus. Nuyus itu artinya orang yang durhaka kepada suaminya. Ini pada halaman sekian. Adanya pengiriman sejumlah uang dan seterusnya. Majelis hakim memandang bahwa termohon telah terbukti nuyus kepada pemohon. Jadi gini, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di mana termohon intens berhubungan dengan seseorang laki-laki yang bukan muhrimnya, baik secara langsung maupun menggunakan media, bepergian berdua dan seterusnya, itu menurut majelis hakim adalah nuyus. Artinya terbukti seorang istri telah durhaka kepada suaminya, dan itu yang dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk memutuskan adanya perceraian ini, memutuskan seseorang istri nuyus. Nuyus itu durhaka kepada suami. Sebenarnya saya manusia biasa ya. Saya tidak luput dari kesalahan. Saya juga bukan istri yang sempurna, tapi dalam pernikahan saya sudah berusaha semaksimal saya untuk menjadi lebih baik dan juga memperbaiki diri terus gitu. Tapi kembali lagi itu semua tidak bisa saya kontrol. Tapi dari sisi saya yang bisa saya kontrol adalah saya sudah berusaha yang terbaik, tapi memang saya bukan manusia yang sempurna dan istri yang sempurna. Itu aja ya kejanggalannya. Ya tadi saya merasa ada dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tadi dan juga pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kapolda ingin ada hasil kalau ingin menghadirkan vonis untuk klarifikasi kalau memang itu tidak pernah benar gitu. Klarifikasi. Saya udah berikan klarifikasi di Instagram. Hadirkan Miko. Iya gitu. Untuk klarifikasi kalau itu semua tidak benar. Sebenarnya saya juga awalnya kami sepakat memang kami berteman ya dari pihak sana, cuman ya saya juga tidak tahu ya apa yang menjadi alasan tiba-tiba mereka memundurkan untuk menjadi saksi, karena ini mempengaruhi nggak hanya saya tapi juga beliau dan juga keluarganya. Ya, saya terus dalam kasus perceraian ini saya banyak banget belajar untuk kita tidak bisa bergantung pada manusia. Insya Allah saya sebagai manusia saya belajar lebih baik gitu. Tapi yang saya tetap di sini adalah saya sudah berusaha, tapi tetap hasilnya saya serahkan ke Allah aja gitu. Kemudian selain dia menjawab ya yang pada intinya membantah dalil-dalil permohonan pemohon, juga pihak termohon juga mengajukan gugatan balik atau yang disebut dengan rekonvensi. Salah satu rekonvensinya yang diungkapkan adalah seandainya terjadi perceraian maka dia menuntut ya tetap hak asuh anaknya minta kepada termohon selaku ibunya yang paling utama. Kemudian yang kedua, dia menuntut nafkah madiah. Jadi karena selama berpisah 1 April sampai dia terhitung 1 April sampai September sekitar 8 bulan, ya dia menuntut nafkah setiap bulannya 100 juta, berarti total 800 juta. Kemudian dia menuntut mut'ah sebagai istri yang akan diceraikan adalah berupa uang sejumlah 3 miliar. Ya, kemudian menuntut nafkah selama iddah.
Jadi kan ada masa idah 3 bulan, dia menuntut nafkah idahnya 200 juta sebulan, berarti totalnya 600 juta ya. Nah itu, selain itu juga dia menuntut ketika anaknya diminta oleh termohon, ada dia menuntut nafkah anaknya gitu ya, untuk nafkah anak. Jadi untuk 2 orang anaknya itu sejumlah 80 juta ya setiap bulannya. Selain itu juga nafkah-nafkah seperti biaya pendidikan, kemudian biaya sehari-hari, bahkan juga dia menuntut kalau contohnya nanti mobil yang dipakai oleh anaknya itu rusak, perbaikan, tapi tidak menentukan berapa jumlahnya, masuk perbaikan rumah. Nah, jadi selain dia menjawab, juga menuntut, itu salah satu tuntutannya. Kemudian majelis hakim semua telah mempertimbangkan, dan dalam proses persidangan ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon itu dinyatakan oleh majelis hakim terbukti. Maka dengan demikian gugatannya atau permohonan pemohon itu dikabulkan. Ya. Berkaitan dengan tentang adanya pihak ketiga, ya, juga di dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan itu terbukti, sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya, jadi yang inisial NS itu majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami. Ya, yang istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami. Semuanya sudah saya lakukan, dan tidak ada bukti perselingkuhan itu gitu. Kan seperti kalian tahu juga secara undang-undang bukti perselingkuhan itu kan berat ya dibuktikan, dan saya bisa bicara di situ tidak ada bukti perselingkuhan, tidak ada rekaman, dan juga 4 saksi yang melihat kalau saya berselingkuh gitu. Jadi saya cuma di sini meminta keadilan untuk kedua anak-anak saya. Dan tadi dalam bahasanya melalaikan kewajiban, kemudian yang akhirnya tidak menjaga kehormatan sebagai istri, bahkan juga kalau bahasa isinya mengkhianati hubungan suci antara suami istri itu. tanggapan saya sebenarnya saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, sudah terlalu jauh, dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan, dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Yang tadi saya bilang di sini secara tegas saya menyatakan tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menikah, dan saya bisa pertanggungjawabkan ini semua, perkataan saya, perlakuan saya di akhirat.
Dan ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil, yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya. Jadi intisarinya terhitung mulai hari ini Muhammad Ibrahim yang Anda kenal Baim Wong sudah cerai. Jadi saya bacakan saja putusan cerainya yang terpenting. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, memberi izin kepada pemohon Muhammad Ibrahim bin Joni Jailani untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven, menetapkan anak yang belum dewasa, belum mumayyiz yang bernama Kiano Tiger Wong, tempat tanggal lahir dan seterusnya, Kenzo Eldrago Wong, tempat dan tanggal lahir 9 Oktober 2021, yang di atas 27 Desember 2019, berada di bawah pemeliharaan bersama joint custody oleh pemohon Muhammad Ibrahim bin Joni Jailani dan termohon. Sejak putusan ini berkuatan tetap dengan ketentuan 2 pekan pertama ditetapkan bersama termohon, kemudian 2 pekan berikutnya bersama pemohon. Demikian seterusnya sampai anak-anak tersebut dapat memilih sendiri tempat tinggal terbaik. Artinya inilah putusan terhitung mulai hari ini Muhammad Ibrahim atau Baim Wong sudah cerai, terbukti ada perselingkuhan sehingga terbukti adanya nuyus atau istri yang durhaka kepada seorang suami. Intisari putusannya yang 121 halaman seperti itu, dan ada lagi bukti di dalam persidangan ini yang saya katakan bahwa ada penyakit kritis yang tidak mungkin bisa disembuhkan, dan itu ada di pada halaman-halaman pertimbangan putusan ini. Anda silakan bagaimana pintar-pintarnya wartawan mencari putusan ini. Di sini Anda bisa dapatkan hal yang luar biasa. Ya, Anda bisa dapatkan putusan ini, Anda akan mendapatkan hal yang luar biasa dari persoalan ini. Itu yang saya berikan. Saya hanya menyampaikan intinya. Anda cari putusannya, di dalam putusan itu Anda nanti saya kasih tahu pada halaman berapa, Anda cari sendiri bahwa ada seseorang yang mempunyai penyakit kritis yang tidak mungkin bisa sembuh. Itu saja. Putusan majelis hakim pada garis besarnya dengan gambaran seperti itu bisa diungkapkan antara lain ya, mengabulkan permohonan pemohon, kemudian memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama Jakarta Selatan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan hak asuh anak, majelis hakim menentukan bahwa karena dalam proses persidangan ini telah diupayakan berkali-kali baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator tentang hak asuh anak itu, ternyata ada kecenderungan antara pemohon dengan termohon itu untuk mengasuh anak secara bersama-sama, yang dikenal dengan istilahnya joint custody ya. Jadi bersama-sama antara pemohon dan pemohon. Hanya saja waktu mediasi itu ada usulan dari pihak termohon, dia minta 6 bulan pertama di termohon, kemudian 6 bulan berikutnya di pemohon. Nah, di dalam putusan majelis hakim ini hampir mirip, hanya saja tentang waktunya ya. Tentang waktunya majelis hakim menentukan tidak 6 bulan tetapi 2 minggu. 2 minggu pertama di termohon, kemudian 2 minggu berikutnya di pemohon. Mengingat Anda cari aja putusan. Untuk hak asuh bang, hak asuh anak Hak jadi asuh memang dari awal Baim Wong pada saat proses persidangan hakim menawarkan bagaimana kalau seandainya ini kan yang besar dan yang kecil, bagaimana kalau yang besar ke Baim, yang kecil ke termohon pada saat itu, atau diatur waktu 3 hari kalau nggak salah sama 4 hari. Saat itu Baim bilang nggak ada masalah, tapi termohon tidak mau, sehingga ini proses bergulir dan akhirnya diputuskan diberikan aturan main bahwa 2 minggu di sini, 2 minggu di Baim Wong. Tapi satu hal, anak pun tidak boleh dipaksa, walaupun ada putusan seperti ini, tidak boleh anak itu dipaksa-paksa untuk kesana dan kemari, karena anak itu bukan objek dari persoalan, tapi dia subjek hukum yang mempunyai hak
yang melekat, yang dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh hak asasi manusia. Belum, tidak pernah memperkarakan harta golong ini. Dari awal perkara ini hanya murni adalah perceraian, murni adanya perselingkuhan, dan itu pun sudah terbukti di persidangan. Dan juga hak asuh anak. Terbukti berdasarkan keterangan ahli, anak itu trauma kepada ibunya. Seperti itu. Aneh apabila seorang anak itu takut dengan orang tuanya, itu aneh. Jadi ada apa, itulah yang terjadi pada proses persidangan yang memakan waktu cukup panjang dengan kejadian. Tapi udah ngasih kan 2 minggu di Kak Paula, 2 minggu di Kak Aini, Hasilnya memang seperti itu, hasilnya juga custody gitu. Di sini saya bicara, saya tidak berkeberatan untuk co-parenting, tapi saya di sini meminta keadilan untuk hasil putusan beserta bukti-bukti yang ada. Makanya kenapa ini adalah alasan utama kenapa saya datang di komisi yudisial. Dan terbukti bahwa memang ada hubungan ya dengan seseorang sebagaimana yang beredar selama ini, dan itu semuanya ada di dalam putusan ini. Nah, itu yang terpenting. Dan yang paling krusial lagi, bahwa kami jelaskan pada saat proses pemeriksaan di persidangan, Muhammad Ibrahim Baimong itu sempat ditanya oleh majelis hakim tentang proses bagaimana sih menyelesaikan persoalan anak ini. Apakah anak ini dicoba oleh majelis hakim, ditawarkan anak ini yang satu ke sana satu ke sini, tidak baik karena dua-duanya itu anak sangat dekat, tidak mungkin. Akhirnya diambil jalan. Apakah tenggang waktu sekian hari ada di sini, sekian hari ada di sini. Baim Wong pada saat itu menyatakan dia tidak keberatan, tapi termohon keberatan sehingga proses sidang berlanjut lagi, tidak terjadi sesuatu yang bisa diselesaikan pada saat proses dalam putusan tersebut, sehingga putusannya itu menyatakan bahwa hak asuh itu diasuh bersama dengan memberikan batasan waktu 2 minggu kepada Baim Wong, 2 minggu kepada termohon. Tapi satu hal yang paling difahami, yang harus difahami, anak itu bukan objek sehingga tidak bisa dieksekusi pada saat dia tidak mau. Jadi ini bagaimana nanti saatnya seseorang itu mampu untuk merayu, bagaimana mampu untuk membuat anak itu mau kepadanya. Jadi tidak ada lagi anak itu dipaksa. Apalagi ada kejadian sampai nangis-nangis, itu adalah hal yang melanggar hukum. Tapi bagaimana anak udah sama Kak Paula ya? Alhamdulillah anak-anak kita punya waktu bersama, punya momen bersama, dan mereka semua sangat happy, dan pastinya anak-anak juga membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, dan kami sebagai orang tua juga pengen memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Ingat berbagai macam pertimbangan, karena memang kondisi anak kalau terlalu lama juga mungkin bagaimana gitu ya, itu salah satunya. Jadi itu gambaran tentang hak asuh anaknya, sehingga tentang hak asuh anak ini ditetapkan bahwa menetapkan anak yang bernama Kiano Tigerwong dan Kenzo L. Dragowong itu berada di bawah pemeliharaan bersama, ya, atau joint custody oleh pemohon dan termohon, ya, dengan setelah putusan yang berkekuatan tetap dengan ketentuan 2 pekan pertama dengan termohon dan 2 pekan keduanya berikutnya dengan pemohon, terus bergantian seperti itu untuk mendekatkan antara kedua orang tuanya. Yang saya hadir dan mendatangi komisi yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah laporan ini, dalam hal ini adalah majelis hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Untuk lebih detailnya, mungkin nanti bisa menghubungi kuasa hukum saya, karena dalam 2 hari ini kuasa hukum saya sedang ada sidang. Kemudian kaitannya dengan gugatan balik, ya, sebanyak tadi digambarkan, maka pihak termohon ditetapkan untuk mendapatkan atau memperoleh mut'ah atau
memerintahkan kepada pemohon sebagai suami yang menceraikan istri itu memberikan mut'ah dengan berbagai macam pertimbangan yang mungkin tidak perlu diungkapkan di sini oleh majelis hakim, maka ditetapkanlah mut'ah termohon selaku istri yang diceraikan oleh pemohon itu berupa uang sejumlah 1 miliar rupiah. Itu hasil dari putusan majelis hakim yang hari ini diupload ya, diupload secara ekot. Kalau tidak ada kendala secara jaringannya itu, para pihak pemohon dan termohon bisa menerimanya hari ini. Tetapi Komunikasi sama Bang Bayu tadi kan akses ke anak-anak udah mudah ya Pak ya? Sekarang kebetulan masih sama saya, jadi sekarang saya lagi menikmati momen yang bertiga dan sama ponakan-ponakan saya, dan karena juga hampir 8 bulan lamanya saya tidak tidur sama mereka, dan pastinya ya mereka sangat kangen ya, gitu aja sih. Makanya kenapa saya juga nggak banyak posting karena memang saya benar-benar menikmati lah, ajak mereka main, ajak pokoknya melakukan like memories aja gitu. Karena 8 bulan itu menurut saya banyak sekali yang saya lewatin gitu. Ternyata sukanya ini ya, ternyata bisa ini ya, ternyata baju-baju yang saya beliin semua dari itu semuanya kependekan. Jadi itu benar-benar yang momen 8 bulan itu sesuatu yang banyak banget yang saya lewatin. Tetap kita selalu berdoa yang terbaik buat mereka. Kenapa? Baim dengan adanya putusan ini ya dia alhamdulillah bahwa apa yang selama ini dinyatakan bahwa pada saat dia pertama kali menyatakan di media pada seingat saya itu pada November ya, seingat saya itu di situ dia menyatakan terjadi perselingkuhan terhadap istri saya. Istri saya melakukan perselingkuhan. Itu rame semua tidak percaya dan semuanya ini yang berbicara. Hakim menyatakan terjadi persoalan tersebut benar. Ada perselingkuhan, benar ada nuyus. Bukan hanya dikatakan dalam bentuk lisan, tapi dalam bentuk putusan pengadilan agama. Artinya pada saat Baim menyatakan preskon pada tahun lalu 2024 seingat saya di bulan November ya, seingat saya itu dia telah menyatakan benar terjadi perselingkuhan dan itu bisa dibuktikan di persidangan bagaimana sakitnya seorang suami pada saat ada orang telah mengkhianatinya. Itulah yang terjadi dalam perkara setebal 121 halaman.